Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bisa dibilang bergerak di bidang yang sama dengan saya ya. Untuk channel ini mereka bergerak di bidang konten. Cukup menarik karena memang konten itu bisa dibilang adalah kurensi baru, mata uang baru. Karena banyak sekali konten yang ada di dunia ini yang sifatnya yaitu untuk menjangkau lebih banyak orang, menjadi influence supaya dapat menjadi suatu nilai jual ya. Misalnya kalau perusahaan ingin memperkenalkan produknya, mereka membuat konten ataupun mereka bisa menitipkan konten itu kepada content creator. Kita lihat bahwa profesi content creator itu juga sekarang cukup menjanjikan. Banyak sekali orang-orang yang bergerak di bidang serupa ya, karena memang sekarang untuk menjangkau orang banyak itu melalui bidang digital ya. Dan perusahaan yang satu ini sangat ciamik dalam meracik bumbu-bumbu cuan mereka dari konten ini ya. Yakni kita akan membahas perusahaan Surya Citra Media Tbk dengan kode emiten SCMA ya. Benar, perusahaan yang memiliki stasiun televisi yakni Indosiar dan SCTV ya. Dan juga mereka memiliki komunitas lingkungan yang sangat kuat ya. Siapa sih yang tidak tahu dengan perusahaan EMTK yang menjadi induk daripada banyak perusahaan ya. Bukan hanya SCMA tapi juga ada bank digital ya, ada juga Dana, lalu ada lagi perusahaan-perusahaan lain, bahkan rumah sakit pun ada di bawah naungan daripada EMTK. Tapi kita akan fokus kepada bidang digital mereka, yakni adalah SCMA ya, yang bergerak di bidang media dan entertainment. Kita lihat sejarah daripada SCMA ini ya. Mereka memulai perjalanan mereka dari tahun 1999 dan senantiasa tumbuh dan berkembang untuk berkontribusi di industri media Indonesia. Bisnis yang mereka tekuni itu ada beberapa, seperti penyiaran. Seperti yang tadi kita bahas, ada 2 stasiun utama mereka, yakni SCTV dan Indosiar. Lalu next ada konten ya, seperti FTV dan lain-lain. Itu adalah salah satu keahlian daripada SCMA ini ya. Lalu lain-lainnya seperti OTT, over the top, yang merupakan bisa dibilang nomor 1 di Indonesia ya, yakni adalah dengan merek video. Saya juga pernah pakai video sih, tapi nggak sampai langganan karena kadang-kadang ada tontonan gratis dari video, makanya saya ada pakai ya. Kalau untuk berlangganan sih mungkin belum teman-teman, karena saya juga jarang nonton film juga sih. Kebanyakan pun lebih ke medsos seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan juga WhatsApp sih. Kalau untuk kayak Netflix itu mungkin belum ya, karena udah harus berbayar, saya juga harus punya waktu untuk nonton. Jadi nggak dulu deh. Nah, ini salah satu bisnis mereka ya yang belum menjangkau saya sih. Lalu begitulah tentang bisnis daripada SCMA ini ya. Untuk keluarga saya sendiri pun sering menonton channel Indosiar dan SCTV sih. Khususnya nenek saya yang cukup suka dengan serial yang ada di dalamnya. Tentunya ini dapat membangun ladang-ladang cuan bagi SCMA ya. Karena kalau ada tonton, kalau kita menonton suatu stasiun channel, maka bisa dibilang nanti mereka pendapatannya dapat lebih tinggi karena mendapatkan influence yang lebih banyak. Akhirnya nanti brand yang ingin mempromosikan produk mereka melalui stasiun televisi tersebut harus membayar lebih, tapi tentu saja dengan hasil yang lebih memuaskan sih. Jadi untuk prospek bisnis konten dan media ini sebenarnya cukup cerah, karena memang siapa saja dapat menjadi content creator, termasuk saya sendiri. Saya di rumah dengan berbekal HP, saya dapat membuat konten ya. Dan juga apalagi dengan perusahaan sebesar SCMA yang diversifikasinya itu jago banget, besar banget, tentunya dapat semakin membuat mereka cuan dan juga cerah bisnis mereka ya. Memang nggak salah sih mereka bergerak di bidang ini karena memang menjadi kebutuhan dari banyak orang. Jadi untuk SCMA ini saya cukup optimis dengan prospek bisnisnya ke depannya. Untuk buktinya nanti kita akan lihat di RT Bisnis ya. Sekarang mari kita lihat pemegang sahamnya yang cuma satu,
yakni adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang dengan posisi lebih dari 10%, ya. Ya, ini yang kita sebut tadi, yakni EMTK, perusahaan dengan prospek bisnis, diversifikasi bisnis yang cukup banyak. Kalau kita lihat dalam berita ini sih, nggak ada berita-berita yang terlalu negatif sih untuk EMTK. Jadi aman-aman aja dengan posisi masyarakatnya sebesar 24%. Cukup normal. Lalu sekarang kita akan melihat prospek bisnis daripada SCMA ini, ya. Kita lihat fundamentalnya. Dari operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Lalu kita lihat valuasi PR-nya 13 kali. Sedikit lagi ya, udah bisa masuk watchlist saya, tapi masih belum bisa. Dan PBV-nya yang mencengangkan itu 4 kali lipat. Mahal banget teman-teman ya. Kalau PBV-nya itu 1 kali, maka PR-nya itu bisa murah banget. Bisa sampai 3 kali. Bisa sampai masuk dalam watchlist saya seperti dalam deretan SFTG yang cukup murah dan menjadi incaran saya sih. Tapi memang SCMA ini sangat menarik sampai PBV-nya 4 kali lipat ya. Nggak heran sih, karena sangat aman bisnis yang mereka tekuni dan juga mereka menjadi salah satu mayoritas pasar. Lalu kita lihat gross profit marginnya 53%, tebal banget. Operating profit marginnya juga 30%, juga cukup tebal. Lalu untuk quick ratio-nya 226%, jadi keuangannya cukup sehat ya. Wow, menarik banget. Next kita lihat turnover-nya itu sebesar 120 miliar rupiah. Ya, memang cukup liquid. Dan juga kita lihat mereka juga sering bagi dividennya. Bahkan sempat setahun bisa bagi 2 kali. Terakhir kali tahun 2019 sih baginya sih. Jadi untuk SCMA ini sebenarnya sayang sekali valuasinya terlalu mahal. Jadi untuk sementara saya akan tunggu sih. Tapi memang PER-nya ini sedikit lagi akan berada di 10 kali ke bawah. Jadi ini menarik banget sih untuk saham satu ini. Jadi untuk sementara SCMA akan saya sedikit pantau lah gitu, karena memang valuasinya udah dekat standar saya. Demikianlah tentang SCMA, anak perusahaan daripada EMTK yang bergerak di bidang konten media yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan dalam mempromosikan produk-produk mereka, sehingga tentu saja kebutuhannya masih akan cukup banyak ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.